Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi para wargi Sambas dalam acara podcast Buruan Sambas. Hari ini kita berada di sekolah SMP Negeri 1 Cimahi, dan insya Allah kita akan memberikan satu penjelasan dari narasumber langsung dari Ibu Kepala mengenai SMP 1 Cimahi. Selanjutnya mungkin dari Ibu, Bu, silakan mau mengenalkan diri dulu. Terima kasih, ini dengan podcast Sambas ya. Betul, Bu. Podcast Sambas ya, terima kasih. Nama saya Sri Mulyaningsih, tapi mungkin lebih familiar kalau dipanggil Bu Yani gitu ya sejak dulu. Saya di sini itu sudah 1 tahun lebih 2 bulan. Baru 1 tahun lebih 2 bulan. Tetapi sebetulnya saya ini orang lama, wajah baru, tapi orang baru tapi wajah lama. Karena saya semenjak tahun 1988, Pak Dadan, saya di sini hampir 30 tahun lebih lah di sini ya, 30 tahun. Alhamdulillah, inilah pengalaman untuk saya. Jadi saya tahu persis seperti apa SMP 1. Begitu. Itu mungkin. Mengenai profil sekolah nih, Bu, gimana? Karena ini satu kebanggaan buat kami juga ya, Bu ya, bisa podcast dengan Ibu, karena ini udah rahasia umum, status SMP 1 Cimahi itu sebagai sekolah barometer dengan prestasi, bukan tingkat kota Jawa Barat. Mungkin ini tingkatnya tingkat nasional, Bu ya. Nah, bangga, Bu. Iya. Betul ya, kalau Pak Dadan barusan mengatakan bahwa SMP 1 ini, ya pertama-tama SMP 1 memang nomor 1 ya. Secara prestasi juga insya Allah memang masih tetap di atas. Terutama dulu sih sebetulnya SMP 1 itu ketika program lama, ketika kita masih RSBI itu, ya alhamdulillah prestasinya sampai ke tingkat internasional gitu, bukan hanya nasional tapi sudah ke tingkat internasional, Bu ya. Gitu ya. Hanya ketika sistem rekrutmen siswa mengalami perubahan dari dulu menggunakan NEM, menggunakan nilai, bahkan pernah testing. Betul. RSBI itu testing dulu itu. Betul. Ya. Nah, yang lulus itu bisa masuk ke sini. Sekarang dengan zonasi itu memang jauh berbeda gitu, sehingga kalau dulu kami fokus ke akademi anak-anak itu ya, karena memang modalnya memang bagus gitu. Nah, sekarang kita mengubah pola, memang sesuai dengan konsep dari kementerian juga. Kita mengubah pola, jadi SMP 1 tidak akademis minded gitu ya, tidak fokus. Saya ubah itu jadi semuanya, kita dapat semua, nggak hanya akademis saja tapi juga non akademis gitu. Itu yang dilaksanakan di SMP 1 ini. Karena SMP 1 ini memang tadi kalau dikatakan sebagai barometer, iya barometer ya, dan terlihat oleh semua gitu. Betul. Saya mengatakan ini SMP 1 itu seperti akuarium, terlihat oleh semua gitu. Yang jadi keuntungannya juga sih ya, untungnya dilihat oleh semua gitu. Tapi ada permasalahan juga. Kebaikannya dilihat oleh semua, keburukan juga dilihat oleh semua gitu ya. Jadi, tapi mudah-mudahan keburukannya tidak ada atau bahkan mungkin sedikit gitulah ya. Yeah. Ini semua orang ingin melihat SMP 1 gitu. Jadi mau tidak mau SMP 1 harus bagus gitu. Jadi, nah dalam melangkah SMP 1 harus bagusnya ini yang kita penuh sangat hati-hati gitu, jangan sampai tergelincir hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu semua warga sekolah lah, baik guru maupun siswa gitu. Terutama anak-anak sekarang, saya merasakan lumayan mendidik anak sekarang berbeda dengan dulu. Karena saya tahu persis di sini dulu bagaimana, sekarang tuh berubah sekali gitu. Tantangan untuk guru. Betul, ya. Tidak mudah juga untuk meraihnya gitu ya. Sulit lah untuk menjadikan SMP 1 perfect gitu ya. Padahal keinginan kita inginnya perfect gitu kan, supaya ini bagus, tapi ternyata tidak seperti itu.
apalagi sekarang dengan kenakalan remaja di luar sana, yaitu ada kontribusinya juga kepada sekolah gitu ya. Tapi bukan hanya di SMP 1 saja, saya kira semua sekolah mengalami gitu ya. Anak-anak sekarang berbeda dengan anak dulu. Apalagi pandemi 2 tahun ini menyebabkan iklim pembelajaran di sekolah itu sangat berbeda gitu. Anak-anak harus diluruskan, harus istilahnya di upping betul-betul gitu ya, untuk SMP 1 ini. Tapi semua sekolah sama sih gitu. Iya. Tapi SMP 1 kan tetap berusaha untuk mencapai titik sempurna, Bu, sangat berusaha. Kami komitmen lah. Semua guru komitmen supaya kita tetap menjaga nama baik SMP 1 gitu. Betul. Dan tetap meningkatkan prestasi gitu. Nah, ini Bu berhubungan dengan output, Bu ya. Output dari lulusan SMP 1 Cimahi kan hebat-hebat, Bu lah. Alhamdulillah, kita akui ya, Bu ya. Nah, masih. Tentunya kan ada satu rel, Bu ya, visi misi dari SMP 1, Bu ya. Nah, visi misi SMP 1 itu apa aja sih, Bu nih? Sebetulnya visinya baru berubah nih visinya ya. Betul. Jadi SMP 1 ini sekarang kan dari Kemendikbud itu ada pola baru ya, di mana ada sekolah penggerak ya. Nah, kebetulan SMP 1 belum menjadi sekolah penggerak di Cimahi ini. Harus tahun sekarang, Bu? Bukan itu masalahnya. Syarat untuk menjadi menjadi sekolah penggerak itu, kepala sekolahnya harus minimal 4 tahun lagi masa jabatannya. Bukan karena SMP 1 jelek ya, betul. Jadi tidak akhirnya kita membuat kita tidak ingin ketinggalan, karena memang masa jabatan saya di bawah 4 tahun lagi, jadi tidak bisa ikut menjadi sekolah penggerak. Tapi saya secara pribadi bersama teman-teman di sini tidak ingin ketinggalan. Nggak mau dong, masa orang lain sudah jadi sekolah penggerak, kita tidak. Makanya jauh-jauh hari SMP 1 itu sudah mendaftarkan diri sebagai sekolah sekolah mandiri, sekolah penggerak mandiri berbagi, yang kelasnya sama dengan sekolah penggerak. Nah, kami membuat visi baru ya. Jadi visinya itu menjadikan sekolah ini unggul dalam IPTEK, karena ini IPTEK itu sebagai dasar untuk yang sekolah penggerak ini ya. Jadi kita arahkan ke sana, lalu menciptakan lulusan yang berprestasi dan berakhlak mulia gitu. Jadi kita tetap arahnya ke prestasi ya. Kalau saya bercerita tentang prestasi ini, kenapa saya visi ini arahnya ke prestasi, karena memang SMP 1 itu tetap berprestasi gitu. Kalau dulu SMP 1 itu prestasinya di bidang akademik ya. Kita ini juara olimpiade matematika, fisika, biologi, yang sekarang berubah menjadi IPA, IPS gitu, bahkan sampai ke tingkat nasional gitu ya. Nah, kita berkali-kali setiap tahun ada saja yang berangkat untuk pergi mewakili Jawa Barat ya ke tingkat nasional. Tapi sekarang karena kita modal kita sama sebetulnya ya, semua sekolah sama dengan zonasi ini, untuk meraih hanya akademik saja itu sulit ya, karena kita nggak punya modal banyak gitu. Tapi sebetulnya treatmentnya sama, program kita sama seperti yang dulu, yang sekarang juga, tetapi kita tetap yang namanya untuk akademis itu kita butuh modal yang luar biasa gitu ya. Sementara kita nggak punya itu, tidak punya banyak, masih punya sih tapi tidak banyak. Jadi kita arahkan juga prestasi ini ke yang non akademik gitu ya. Makanya muncullah dari situ, ketika kita ubah polanya menjadi yang non akademik juga kita dorong gitu ya. Akhirnya prestasi itu setiap minggu itu ada aja, baik dari bidang olahraga, seni ya, lalu dari keagamaan, itu
prestasinya terus mengalir setiap minggu. Itu pasti ada anak-anak yang di saat upacara itu ada anak yang dibariskan, nggak hanya 1-2 orang tapi sampai puluhan gitu ya, banyak gitu. Termasuk ya baik di tingkat Cimahi, di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Alhamdulillah masih ada di tingkat nasional juga belum sampai nasional yang sekarang itu untuk yang OSN itu tingkat provinsi gitu, dan untuk yang lain-lain juga tingkat provinsi. Yang tingkat nasionalnya ada di bidang matematika ada tapi bukan OSN. Betul. Dan ada juga di bidang olahraga yang tingkat nasional gitu. Jadi semua sekarang di SMP 1 itu prestasinya banyak gitu di berbagai bidang gitu ya. Kalau dulu sangat minim di non akademik. Kalau dulu itu akademis banget gitu ya. Sekarang itu semuanya. Dan alhamdulillah ternyata ketika anak-anak didorong untuk berprestasi itu mereka muncul gitu. Saya mendorong mereka itu sampai pagi-pagi ada anak yang harus setiap pagi itu datangnya siang, nggak siang sih, kalau orang lain masuk jam 7 kurang 10, anak ini masuk 7:30. Karena pagi-paginya harus ini dulu latihan renang dulu gitu. Kita dorong. Ada lagi anak yang minta izin untuk pergi berlatih atau berlomba sepak bola gitu 1 minggu, mangga saya dorong. Dispen berarti Bu ya? Ya, ada dispen. Tidak melulu anak fokus ke kelas gitu ya. Mereka tidak dianggap tidak hadir gitu. Dan itu dengan pola seperti itu banyak anak yang sangat berprestasi dalam berbagai bidang gitu. Betul. Jadi ternyata anak itu saya amati betul-betul anak-anak itu unik gitu ya. Jadi nggak bisa dilihat dari hanya satu aja anak. Ada anak yang gambarnya bagus gitu, bagus sekali. Tapi dia di bidang akademiknya kurang, kita hargai itu gitu. Tidak lagi dianggap anak ini bodoh atau apa, enggak, tapi mereka punya kelebihan di bidang ini. Dan itu semua anak seperti itu gitu. Betul. Itu, dan guru-guru sekarang sudah menyadari gitu. Kalau dulu anak yang kamu nggak bisa matematika, nggak bisa IPA, sekarang nggak ada yang seperti itu. Ada, karena ada anak yang tidak bisa matematika tapi dia punya kemampuan di bidang olahraga. Gitu. Itu membuat SMP 1 kaya dengan prestasi. Iya. Nah, mungkin Teteh bisa menceritakan nama, kelas, prestasinya apa sih Teh? Ya. Perkenalkan, nama saya Kencarani Braja, saya kelas 9 SMP, biasa dipanggil Ken. Prestasi saya untuk saat ini itu juara 1 tingkat provinsi dalam bidang seni kaligrafi pentas PAI Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Keisha Nafiza Fatma Devi, saya siswa kelas 9 SMP dari SMP 1 Negeri 1 Cimahi. Prestasi saya kali ini itu adalah juara 1 OSN IPA tingkat Kota Cimahi dan juara harapan 2 tingkat provinsi. Olimpiade buat Teteh ya? Iya. Oh, hebat Teteh. Nah, ini tanya Teteh, panggilannya siapa panggilannya? Ken. Ken ya? Iya. Nah, itu kaligrafi itu muncul talentanya apa belajar dulu atau langsung emang? Sebelumnya aku punya basic menggambar dari TK, aku suka menggambar. Jadi awal mula suka kaligrafi itu dari SD. SD itu ditunjuk dari sekolah buat perwakilan. Alhamdulillah suka nih, jatuh cinta gitu sama kaligrafi. Jadi diterusin di SMP juga. Iya. Karya seninya udah ada belum? Ada. Berapa? Banyak? Lumayan. Tapi udah ada ini tuh ya, udah ada yang jadi misalnya ada yang beli belum? Belum sampai situ. Nanti kedepannya tuh adain workshop. Iya. Ya, Insya kita Allah. bantu ya. Siap. Tapi dari sekarang terus semangat lah. Iya, Ya Teh ya. Iya. Nah, Teteh kalau dulu di O2SN kan di IPA ya Teh ya. Iya. IPA itu. Kenapa kok fokus ke IPA itu? Awalnya tuh nggak pernah nyangka bakal ikut OSN. Ini tuh karena waktu kelas 7 tuh diarahin sama guru pembimbing IPA juga buat kamu tuh lebih baik tuh coba ikut gitu. Iya. Oh gitu ya Teh ya. Tapi ternyata hasilnya ada kan ya? Iya. Mantap Teteh. Teteh juga harus semangat terus. Nah, mengenai cita-cita ya. Nah, kalau kan SMP kelas 3 sekarang berarti ya? Iya. Nggak akan lama, bentar lagi mau ke SMA ya. Teteh aja dulu. SMA mana nanti Teh? Kalau mau di Cimahi ya pasti SMA 2 Cimahi. Kalau mau ke Bandung juga mungkin SMA 3 Bandung. Kenapa pilih itu?
Karena mungkin yang saya sebutin tadi itu SMA yang paling baik, terus guru dan fasilitas itu mungkin lengkap. Padahal sekarang mah udah zonasi ya, Iya. nggak ada sekolah favorit, tapi tetap kan brandednya masih ada, pengen ke sana tuh ya, karena selaras dengan cita-cita ya. Kuliah mau kemana coba kuliah nanti? Ada gambaran belum? Udah ada sedikit gambaran. Kemana teteh? Mau coba fakultas kedokteran mungkin atau teknik. Ya, mantap deh. Nah, pemirsa nih, bayangkan ya, kita bisa melihat siswa-siswi di SMP 1 Cimahi ini, dia sudah memikirkan nih cita-citanya ke depan. Nah, ini salah satu pola yang kalau bisa ini dikembangkan di sekolah itu, anak-anak itu udah punya satu gambaran lah, relnya ada gitu kan ya. Jadi udah fokus dari sekarang tuh. Jangan sampai misalnya di tengah jalan dia ditanya masih ini enggak, ini langsung ini ya. Nah, teteh nih sekarang nih mau ke SMA mana? Kalau aku sih Teteh sama, kalau nggak SMA 2 Cimahi, SMA 3 Bandung. Soalnya emang orang tua juga pengen ke sana juga, terus juga banyak teman-teman atau kakak kelas yang udah di SMA tersebut, dan mereka tuh bilang, wah ini SMA-nya bagus nih, coba ke sini. Lagian juga punya jalur sendiri, kayak aku kan bisa pakai jalur prestasi meskipun rumahnya jauh gitu. Nah, teteh juga bisa jalur prestasi ya. Tadi nggak ngobrol dulu nih sampai sama SMA 2 Cimahi sama SMA 3 Bandung? Enggak? Enggak, soalnya Enggak? kita beda kelas. Ya. Tapi, nah, kalau kuliah kemana teteh? Ini kaligrafi kan soalnya. Banyak sih, aku pengennya ke ITB juga, aku pingin. Seni rupa ya? Iya, seni rupa. Jadi hebat lah. Saya sangat apresiasi deh ya dengan segala prestasi yang telah diraih. Ini salah satu, sebenarnya ini permisa nih. Prestasi anak-anak SMP 1 Cimahi itu bukan ini aja dua, bukan ini hanya sampel sebagian kecil. Banyak sekali prestasi yang telah ditorehkan. Kalau misalnya saya undang mungkin tidak tempat tuh gak akan muat ini sebagian besar itu. Tapi minimal kita bisa menjaga satu gambaran. Kita harus support anak-anak kita sebagai generasi penerus yang telah memiliki prestasi dan cita-cita yang baik demi kemajuan sebagai sebuah anak bangsa ada ya. Iya. Ya. Nah, ini dari Teteh Ken dulu nih, harapannya ke depan untuk SMP 1 Cimahi gimana nih? Harapannya semoga dengan banyak siswa yang berprestasi, yang lain juga ikut termotivasi juga, dan lebih semangat menggali passionnya di bidangnya masing-masing, dan juga bisa lebih mencoba hal baru itu. Tapi hasil prestasi dari Teteh Ken itu udah kelihatan nggak sama yang lain? Udah jadi penyemangat nggak buat adik-adik kelasnya? Sudah, terus juga kemarin kan ada classmeet juga, diadakan juga lomba kaligrafi, dan banyak juga yang ikutan dan hasilnya juga bagus-bagus. Oh, berarti udah ada generasi penerus ya? Iya, Yang alhamdulillah. prestasi, misalnya Teteh Ken udah keluar, prestasi SMP 1 itu tetap di atas Iya, ya? iya. Teteh gimana Teteh? Harapannya buat SMP 1 nih? Untuk saya harapan untuk SMP 1 sama seperti yang tadi disebut sama Ken. Semoga lebih banyak termotivasi untuk berprestasi lagi, dan jangan takut untuk mencoba, karena kalau kita nggak coba itu kan pasti nggak tahu hasilnya apa. Dan semangat terus. Iya. SMP 1 semoga semakin jaya dan berprestasi di depannya. Amin. Tapi semangatnya udah di regenerasi ya ke adik-adik kelasnya ya. Ya. Jadi jangan sampai Teteh udah keluar terputus, tapi harus ada estafet ya. Estafet masalah prestasi gitu kan. Nah, pemirsa wargi Sambas, kita bisa melihat bagaimana hanya secuil apa yang diungkapkan oleh perwakilan dari siswi SMP 1 mengenai prestasi dan harapannya. Jadi ini mudah-mudahan jadi satu stimulus ya Teh ya, untuk kota Cimahi khususnya, yang ada di kota Cimahi khususnya, apalagi bisa menyentuh ke Jawa Barat Teh ya. Karena kalau saya lihat kan prestasi SMP 1 Cimahi itu nasional Teh ya. Nah, ini satu kebanggaan. Terima kasih atas waktunya, semangat terus deh. Mudah-mudahan harapan dan cita-cita dari Teteh 2 ini bisa tercapai gitu ya. Itulah wargi Sambas mengenai bukti data otentik
prestasi dari siswa-siswi SMP 1 Cimahi yang telah ditorehkan menjadi kebanggaan dari buat keluarga teh ya. Buat keluarga, masyarakat Kota Cimahi, bahkan sampai Jawa Barat lah. Halo teman-teman semua, kami perwakilan dari siswa SMP sekota Cimahi. Perkenalkan, saya Ken dari siswa SMP 1 Cimahi. Saya Keisha Nafizah Fatma Devi dari siswa SMP 1 Cimahi. Dan saya mengajak teman-teman semua untuk terus belajar, jangan pantang menyerah, dan harus terus mengembangkan passion yang kalian miliki. Dan juga jangan takut untuk mengasah lebih dalam lagi. Buat teman-teman semua juga, ayo kita lebih fokus ke pendidikan dan jauhi pergaulan yang menjerumuskan kita kepada hal-hal negatif lainnya. Fokuslah ke masa depan kalian, karena itu adalah suatu pilihan yang bagus. Oke, segitu saja dari kami. Dadah! Nah ini wargi Sambas nih, kita barusan mendengar bagaimana berbagai prestasi yang telah ditorehkan oleh siswa dan siswi SMP 1 Cimahi ya Bu ya. Itu dalam bidang akademik dan akademik. Ya, Bu, ya? Non-akademik. Nah ini bukti bahwa ada satu pergeseran yang sifatnya progres positif ya Bu ya. Betul. Kalau dulu kan akademik terus Bu ya. Dan Iya. sekarang tuh bisa mengangkat non akademik juga dengan Iya. berbagai talenta ya Bu ya. Betul. Dan satu lagi nih, prestasi dari SMP 1 Cimahi ini go internasional Bu ya. Yang Ada, Isa, nah, ada. bagaimana bisa bekerja sama dengan dari Jepang sama Malaysia Bu ya? Mungkin Ibu bisa menceritakan nih prestasi ini satu kebanggaan Bu sebenarnya Bu. Oh iya, ini bukan prestasi siswa sebetulnya. Karena kita punya pengalaman RSBI dulu, di mana RSBI itu ada kemitraan dengan sekolah di luar sana gitu, baik itu siswa maupun guru. Nah sekarang kami juga memulai lagi untuk melihat dunia gitulah ya, kembali lagi kerjasama dengan bermitra dengan luar sana, yaitu untuk kegiatan lesson study. Itu untuk meningkatkan kompetensi guru sebetulnya sih, bagaimana guru mengajar di dalam kelas. Jadi kami kerjasama dengan luar negeri, kemarin itu dengan Jepang dan dengan Malaysia. Kalau dengan Malaysia, kita sudah ke Malaysia melihat bagaimana di sana, dan mereka juga datang ke sini. Mereka juga mengapresiasi kegiatan pembelajaran di sini dalam hal lesson study. Jadi lesson study itu begini, mungkin saya perlu ceritakan barangkali ya. Jadi namanya sekarang bukan lesson study, tetapi gerakan buka kelas. Guru di dalam kelas ketika mengajar itu dilihat oleh observer. Observernya adalah guru-guru dari mata pelajaran lain, bahkan dari sekolah lain. Jadi dilihat, tetapi yang dilihat itu bukan guru. Bukan gurunya yang dilihat, tetapi siswanya. Siswa belajar itu seperti apa. Jadi diamati ketika guru menjelaskan ini, anaknya bagaimana, apakah anaknya mengikuti atau tidak. Nah, dari situ nanti kita refleksi nanti akan muncul informasi-informasi kepada guru pengajar tadi, bahwa tadi anak ketika belajar di menit keberapa misalnya, anak ini sangat aktif sekali ini. Nah ini informasi ini sangat penting sekali untuk peningkatan kepada gurunya gitu ya, dan observer yang ada di situ juga terinspirasi oleh mengajar guru yang ada di dalam kelas. Jadi ada timbal balik gitu. Observer memberi informasi kepada guru untuk memperbaiki proses pembelajarannya. Nah, guru juga memberikan inspirasi kepada observer untuk meningkatkan kompetensi mereka juga gitu. Jadi sebetulnya itu inti dari guru sebetulnya ya. Betul. Guru itu harus terus meningkat kompetensinya gitu. Jadi, nah kami kerjasama dengan melihat bagaimana di luar sana. Kita bermitra dengan beberapa sekolah di Malaysia, juga dengan Universitas Tokyo. Mereka datang ke sini untuk melihat juga melihat bagaimana open lesson di sini atau gerakan buka kelas, dan orang Jepang ke sini melihat proses pembelajaran di sini, yang di sini kan inklusif ya. Jadi heterogen. Kalau di Jepang kan homogen gitu, nggak. Kalau di sini kan kita kan berbanyak, orang Indonesia itu beragam. Betul. Nah, bagaimana proses pembelajaran di sini melalui buka kelas tadi gitu. Nah ini
memberikan pengalaman baru kepada kita, terutama kepada guru-guru, sehingga mereka lebih apa ya, lebih meningkat lagi kompetensinya gitu. Dan ini sebetulnya kegiatan ini difasilitasi oleh UPI sebetulnya ya, oleh FP MIPA UPI. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada UPI yang sudah membawa kami meningkat kembali gitu Pak. Pengalaman kami, saya juga kemarin melihat di sekolah-sekolah di Malaysia seperti apa gitu. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita juga akan bermitra siswanya gitu. Kita kemarin sudah membuat MOU, ke depan kita akan bermitranya itu siswanya. Mungkin siswa dari SMP 1 pergi ke sana, atau yang dari sana kita terima di sini, belajar di sini. Betul. Gitu. Pertukaran pelajar aja. Pertukaran pelajar gitu ya. Jadi alhamdulillah lah, itu pengaruhnya sangat besar sekali, pengalaman belajar untuk mereka gitu ya. Seperti yang pernah dilaksanakan dulu ketika zaman RSBI. Oh gitu. Ya. Nah ini Bu, kalau Ibu kan termasuk senior juga Bu ya, sebagai seorang kepala sekolah di Kota Cimahi ya Bu ya. Nah, dengan keterangan dari Ibu yang membanggakan Bu ya, membanggakan dunia pendidikan, mungkin ada satu harapan nih ke depannya Bu, dunia pendidikan Kota Cimahi seperti apa nantinya Bu? Ya kalau harapan banyak ya Pak ya, dilihat satu persatu mungkin. Kalau dari segi prestasi, harapannya ke depan sekolah ini terus berprestasi. Bukan hanya sekolah ini saja, bukan hanya SMP 1 saja, tetapi Cimahi ya, dalam skup Cimahi juga berharap, karena kita sekarang punya modal yang sama ya, setiap sekolah punya modal yang sama, kita berharap semua Cimahi berprestasi semuanya gitu. Pendidikan ke depannya lebih baik lagi tentunya. Hanya mungkin yang harapan saya ke depan tentang zonasi ini Pak ya, lebih di apa ya, karena dengan zonasi ini banyak permasalahan yang muncul. Mudah-mudahan pemerintah lebih melihat kembali sistem zonasi ini gitu. Jadi harapannya ke depan supaya pendidikannya lebih meningkat lagi. Kita lihat sistem zonasi itu lebih. Betul. Saya tidak bisa bicara, tapi pemerintah yang harus apakah mengevaluasi bagaimana sistem zonasi ini, sehingga nanti muncul lagi hasil evaluasinya seperti apa, sehingga muncul lagi sistem yang lebih baik lagi gitu. Terus terang saja, tidak hanya di SMP 1 saja, di semua sekolah mungkin sama kasusnya, lumayan agak berat juga gitu ya, untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan zonasi ini. Iya. Nah, bagi Sambas nih, kita udah mendengar keterangan dari Ibu Kepala SMP 1 Cimahi, dan sekarang kita waktunya melihat suasana SMP 1 Cimahi itu secara realita di lapangan ya Bu ya. Siap. Iya Bu ya. Siap. Kita bisa melihat langsung Bu ya. Siap. Oke, ayo bagi Sambas, kita bareng-bareng. Sekarang kita bisa lihat Bu ya. Maka kita lihat ke aula. Nah, Di aula lagi ada kegiatan pemilihan ketua OSIS dan ketua MPK. oh, MPK itu Majelis Permusyawaratan Kelas. betul. DPR-nya lah, DPR-nya sekolah. Betul. Gitu. Untuk periode 2023-2024. Pembelajaran demokratis Bu ya. Pembelajaran demokrasi, mohon. Mereka juga ya ini paham Bu ya. Paham bahwa di kita itu ada nih namanya pemilu Bu ya. Pelatihan juga untuk mereka nanti setelah dewasa ikut pemilihan umum gitu ya. Betul Bu, mantap Bu. Tapi langsung dibimbing juga Bu ya, ada guru yang ngebimbing. Ada dari kesiswaan sebagai pembimbingnya. Ini caranya, anak-anak dipanggil per kelas, lalu mereka mengambil ini gurunya, mengambil ini. Jadi anak-anak dapat ini satu-satu. Nanti mereka datang ke bilik suara untuk mencoblos ini. Lalu yang sudah harus dipasang ini. Tinta nanti. juga Bu. Pakai tinta Ibu juga milih ini. Guru juga memilih. Juga milih. Ya. Mantap Bu ini Bu. Jadi mereka tuh udah tahu Bu ya nanti tata caranya Bu ya. Ya, berlatih lah. Ini adalah sebagai latihan demokrasi karena negara kita adalah negara demokrasi yang setiap 5 tahunan sekali kan kita ada pemilihan gitu ya. Iya. Jadi betul-betul nanti yang terpilih itu betul-betul sebagai suara siswa Ibu ya. Betul. Mewakili suara bukan. Calonnya
juga kampanye dulu anak-anak itu sebelum dipilih. Mereka berbicara di depan, menyampaikan visi misinya, merencana programnya seperti apa, sehingga anak-anak melihat, anak yang pemilih itu melihat, oh ini calonnya seperti ini. Objektif, betul. Ya mudah-mudahan terpilih pemimpin siswa yang benar-benar betul. ada satu kontribusi juga Bu ya buat SMP 1 Bu ya. Nah ini kotak suaranya masuk ke sini. Setelah memilih masuk ke sini. Ini mah percis Bu dengan pemilu. Setelah itu nanti anak-anak ceritanya yang sudah gitu ya. Padahal mereka kan tidak akan nyekek lagi. Tapi tetap pula SOP jalannya Bu ya. Iya. Sekarang ke ini Bu ya, mungkin ya ke berbagai bukti prestasi yang telah diraih oleh siswa-siswi SMP 1 dalam bentuk piala, plakat gitu ya Bu ya. Total siswa berapa sih ini Bu? 1.292. Iya. Lahan kita hanya punya 4.600. Jadi sangat kecil sekali ini. Oh gitu ya Bu. Beruntung kita punya 3 lantai, yang ini 2 lantai, jadi terpenuhi lah anak-anak. Jangan golput ya. Waduh, jangan golput Bu katanya Bu. Anak-anak sudah tahu ya, harus sudah tahu. Jadi tahu juga makna golput apa ya Bu ya. Oh itu ya Bu ya. Ini ruang piala. Sebenarnya sih piala ruangannya ini sudah over ya, sudah overload. Jadi kita banyak menyimpan di ruang guru, di ruang BK, di mana-mana gitu Pak. Gak ada rencana menambah tuh Bu? Ini rencananya ini akan ya, rencananya ini akan dibuat. Ini seperti ini, banyak disimpan di. Bu bisa diizin Bu ya, bisa dibuka ya Bu ya? Mangga. Nah ini wargi Sambas nih, bagaimana kita bisa melihat hasil prestasi siswi SMP 1 Cimahi sampai overload. Sudah overload ini tempatnya. Tidak ada tempat lagi. Disimpan di setiap tempat, ada di ruang guru, ada di pojok-pojok sini dititipkan ruang BK gitu. Tapi jangan hilang Bu. Ini satu bukti otentik ya Bu ya. Bukti otentik. Insya Allah rencananya ini semuanya akan dibuat jadi ruang piala gitu. Ibu nanti tengah-tengah piala tuh. Nah, ini wargi Sambas nih, kita bisa melihat multi purpose room dari SMP 1 Cimahi. Ini satu nilai kelebihan, belum tentu semuanya sekolah bisa Bu punya ini. Di Cimahi hanya SMP 1 Bu. Nah, eksklusif. Bisa lihat nih ruangannya di dalamnya. Ini ruangan dipakai ya, namanya juga multipurpose, jadi dipakai untuk segala macam kegiatan, terutama pembelajaran, untuk rapat, untuk anak-anak aktivitas di ini misalnya anak-anak tari atau pidato atau apa ini digunakan di sini. Terus kalau ada kegiatan-kegiatan penyuluhan atau OSIS di sini kegiatannya. Oh gitu Ibu ya. Itu Daya jadi. tampung berapa Bu? Kalau anak 90 orang ya, Bu ya. Kalau si guru mah 60. Nah ini ada peralatan kayak gini Bu, ini emang ada buat ekskul nih Bu? Iya, ini punya ekskul band. Jadi saya kesini membuka ekskul band. Sering ada tampilan Bu ya berarti ya? Anak-anak yang punya minat untuk itu ya diarahkan ke sinilah biar punya bekal. Betul. Untuk kedepannya. Persiapan public speaking ada nih Bu ini Bu. Nah gitu. Bu ya? Kalau public speaking kita melatih anak-anak setiap hari Rabu. Oh ada ya Bu ya? Ada hari Rabu itu kegiatan public speaking di kelas. Bicaralah 3-4 menit, anak-anak di depan bergantian gitu. Dengan tema bebas Berbeda, Bu ya? bebas, setiap orang berbeda. Jadi disiapkan dari rumah. Mereka ada yang bercerita, ada yang pidato, ada yang tausiah, ada juga yang stand up komedi, apa saja pokoknya mereka berani bicara di depan. Pantesan nih prestasinya terus menerus Bu, karena nih warga Sambas bisa lihat nih dari ujung ke ujung bagaimana ruangan ini hanya dimiliki oleh SMP 1 Cimahi ini. Ini lihat nih, lengkap nih, kayak bioskop. Iya, anak-anak. Ya, Bu, ya? Yang lucunya Pak, anak OSIS biasanya menjadikan ruangan ini untuk mencari dana. Jadi ketika kelas meeting kan untuk butuh dana, biasanya mereka untuk piala, untuk hadiah dan sebagainya. Mereka
menjadikan tempat ini untuk nonton bareng. Ada Jadi, tiket berarti. Tiketnya mungkin tiketnya 1.000 atau 2.000 ya gitu, anak-anak dikumpulkan di Iya, sini. iya, Bu. Terus pemanggilannya sama seperti di bioskop. Pintu teater 1 sudah dibuka. Nah, itu muncul itu setiap kelas meeting itu pasti ada acara mantap, yang mantap. seperti itu. Ternyata ruangan ini betul-betul bermakna ya Bu ya, dengan segala kegiatan positif dan mendukung kegiatan siswa-siswi SMP 1 Cimahi. Betul. Sama guru-guru juga Bu ya. Ya, betul. Oh, alumni sering pakai juga ini Bu. Iya, sering. Alumni Bu ya. juga. Karena kan hebat alumninya Bu. Tadi udah Alhamdulillah, kita bisa iya. lihat langsung kontribusinya Bu ya. Sangat Ya. peduli, alumninya sangat terikat dengan alma maternya gitu. Mereka sangat mencintai Iya. sehingga apapun yang diinginkan oleh sekolah, ya mereka mengusahakan gitu. Naik sini Bu ya. Naik ke lantai 3. Boleh 3 ya, lewat Bu ya? lewat sini mangga. Lantai 2. Lantai 2 ya Bu ya. Lantai 3 mah lab IPA. Ini piket juga nih udah rutin ya Bu ya. Ya, rutin setiap pulang sekolah untuk kebersihan besok. Gitu. Berarti Ini hari udah- Jumat jadi udah pada pulang jam. Betul Bu, dibiasakan ya. Dan akhirnya jadi kebiasaan ya Bu ya. Kita punya kantinnya segini. Kantin sehat ya Bu ya. Sehat. Kantin sehat ya, Bu. Pembiasaan untuk mereka berlatih. Hati-hati. Ya, silakan. Nah ini warga Sambas nih, Ini perpustakaan. kelengkapan perpustakaan SMP 1 ya Bu ya. Ya, masih dalam pembenahan Pak. Pembenahan ya Bu ya. Kan baru beres direnov, jadi masih dalam pembenahan. Demi kenyamanan Bu ya. Ya, Anak-anak Ini- jadi betah. ya. Ini saya ingin menunjukkan perpustakaan ini baru direnovasi dan dananya murni dari alumni. Alumni Bu. Alumni. Wah, Murni mantap. alumni. Yang mengerjakannya alumni, dananya juga dari alumni. Alumni yang mengerjakan langsung Iya. Bu. Ibu tahu beres aja. Tahu beres saja kita tahu seperti Enak banget ini. di kepala SMP 1 Cimahi. Sama seperti lapang basket. Iya. Lapang basket juga kan semuanya alumni. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Jadi emang kalau saya lihat itu ikatan alumni dengan sekolah itu masih ini Bu ya, masih dijaga gitu Sangat kan ya. sangat erat. Oh. Alumninya sangat peduli sehingga kita misalnya curhat aja, aduh SMP 1 kurang ini kurang. Nah, termasuk ini kemarin kita sudah digambarkan tadi ruang piala itu sudah digambar oleh alumni yang arsitek, sehingga nanti nggak tahu pendanaannya belum muncul, apakah itu nanti mau ke komite atau ke alumni lagi. Betul. Belum. Tapi Berarti alumni juga Bu ikut menentukan maju tidaknya Betul. satu sekolah ya Bu ya. Betul. Dan alhamdulillah alumni SMP 1 itu pedulinya sangat luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Termasuk masjid Mantap. ini juga alumni ini. Oh, ini alumni masjid juga nih Bu ya. Iya. Warga sama bisa lihat nih. Kita bisa melihat hasil kontribusi alumni Bu ya. Alumni betul. Ini masjidnya. Kalau aulanya gimana? Aulanya sama juga Bu? Enggak, aula tidak. Ruang lapang basket yang murni alumni. Lapang basket Bu ya. Lapang basket. Nah, kita bisa lihat nih lapang basket nih. Nah, itu ya Bu ya. Ya, yang tadi kita lewat. Itu kayaknya kemarin kena dicor juga Bu ya. Ya, betul. Dicor dengan biaya yang tidak Lumayan sedikit Bu biayanya dari alumni ya. lumayan. Biayanya nggak Hebat. sedikit. Kalau diserahkan ke sekolah nggak bisa itu kemarin itu. Hebat Nggak hebat mungkin. alumni Bu. Anggaran ke sana. Nggak ada Iya. yang. Ada lagi Bu mungkin bisa dilihat atau
Udah, mungkin itu aja. Disimpan mungkin, dulu. Disimpan dulu, Pak. Untuk edisi kedepannya Bu ya. Siap, siap. Biar nanti nih wargi Sambas penasaran nih apalagi yang ada di SMP 1 sehingga menjadi barometer di Kota Cimahi, Jawa Barat sampai nasional sampai internasional Bu. Ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu terima kasih waktunya. Semoga SMP 1 Cimahi lebih maju lagi Bu. Amin. Ya. Lebih maju dan memberikan kontribusi positif dalam dunia pendidikan. Iya. Ya Bu ya. Insya Allah. Itulah wargi Sambas liputan podcast hari ini di SMP 1 Cimahi. Mudah-mudahan bisa memberikan satu informasi positif dan juga pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.